Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah Komunikasi Keperawatan. Salam sehat dan tetap semangat dalam perkuliahan di masa pandemi sekarang ini. Baik, saudara-saudara sekalian, mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan, pertemuan kita yang kesekian kalinya melalui daring ini, kita akan membahas tentang tren dan isu komunikasi keperawatan. Jadi apa yang menjadi tren dan isu komunikasi dalam tatanan pelayanan keperawatan atau tatanan pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita berbicara pelayanan kesehatan, tentu yang menjadi mitra terdekat kita dan mitra sejati kita dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di seluruh tatanan fasilitas pelayanan kesehatan, maka dokterlah mitra kita. Kita tidak terlepas. Jadi dokter dan perawat selalu bersinergi di setiap tatanan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan cure dan care itu tidak bisa dipisahkan. Jadi dokter memberikan pelayanan terapis atau pelayanan medis, sedangkan kita sebagai profesi nurse atau profesi perawat memberikan pelayanan dalam tatanan asuhan keperawatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar pasien. Oleh karena itu, komunikasi antara perawat dengan dokter harus bisa berjalan secara baik, efektif. Nah, kalau komunikasi antara perawat dan dokter tidak berjalan secara efektif atau berjalan dengan baik, maka sulit untuk menciptakan pola hubungan atau pola hubungan kolaborasi secara profesional. Jadi, pola hubungan perawat dengan dokter adalah pola hubungan profesional, bukan personal. Jadi, kalau personal menyangkut tanggung jawab, peran dan fungsi kita sebagai profesi. Jadi peran dan fungsi, tanggung jawab sebagai profesi itu sudah punya ranah dan tanggung jawab masing-masing. Dokter punya ranah tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan keilmuannya. Perawat juga punya ranah kewajiban tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang dimiliki. Yes. Kedua keahlian dan keilmuan ini harus bekerja sama, harus berkolaboratif untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Jadi tidak bisa berdiri sendiri satu sama lain. Nah, bila komunikasi ini bisa diciptakan dengan efektif, maka memberikan dampak yang positif dalam tatanan pelayanan kesehatan atau pelayanan keperawatan kepada pasien. Yang pertama akan meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan dan dapat mencari solusinya. Jadi kalau dokter dan perawat bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan pasien itu apa. Dan dapat memberikan solusi terbaik. Secara medis solusinya bagaimana, secara keperawatan solusinya apa. Dan bisa dikolaborasikan. Jadi ada tindakan independen masing-masing profesi yang tidak bisa saling mempengaruhi satu sama lain, tapi ada tindakan yang sifatnya kolaboratif. Ya. Di mana kedua profesi ini harus berdiskusi, harus menyelesaikan secara bersama-sama masalah pasien. Yang kedua akan mempengaruhi sikap untuk membuat dukungan atau untuk tindakan individual atau kolektif. Karena masing-masing profesi tentu akan bisa mengambil tindakan sesuai dengan keahlian dan keilmuannya. Yang dimaksudkan ini adalah tindakan independen dan juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, di mana tindakan itu hasil kolaboratif, hasil kolaborasi. Karena masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan satu keahlian keilmuan, tapi harus menggabungkan keahlian dan keilmuan antara medis dan keperawatan.
Yang ketiga, itu akan menunjukkan atau menggambarkan keterampilan. Jadi komunikasi yang baik dan efektif itu menunjukkan kemampuan antar profesi, antar individu perawat, individu dokter dalam menyelesaikan masalah pasien. Semakin bagus komunikasinya, semakin baik kemampuan dia untuk bisa menyelesaikan masalah pasien. Meningkatkan permintaan akan layanan kesehatan. Itu jelas, bila mitra antara perawat dan dokter itu sinergis, kolaborasinya baik, tentu akan meningkatkan kualitas pelayanan. Tentu hal ini masyarakat akan puas, sehingga dalam bahasa ini disebut dengan permintaan. Masyarakat akan puas dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan. Kemudian yang kelima, memberikan informasi atau memperkuat pengetahuan sikap dan etika. Tentu saling komunikasi, saling memberikan informasi antara dokter dan perawat tentu akan meningkatkan pengetahuan dan sikap dan etika satu sama lain, itu saling mendukung bagaimana menyelesaikan masalah pasien ini. Karena jelas perawat dan dokter butuh kolaborasi, kerjasama, dan hal itu bisa diciptakan apabila perawat dan dokter mampu menciptakan komunikasi yang baik atau efektif. Nah, lalu kalau kita berbicara tren dan isu, apa itu tren dan isu? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, sekarang kita bahas tentang komunikasi antara perawat dan dokter, walaupun itu dilakukan secara profesional, pola hubungan yang profesional, namun bisa saja ditemui kendala atau hambatan dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi itu kerjasama kolaboratifnya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, bisa saja itu timbul konflik antara individu perawat dan individu dokter dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Hal ini bisa didasari perbedaan sikap profesional terhadap pasien. Profesionalitas di sini tentu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan etika efektifnya. Jadi perbedaan pengetahuan, perbedaan etika, dan skill dalam menghadapi masalah pasien itu bisa juga menjadi kendala dalam bekerja sama atau berkomunikasi. Atau yang lebih dominan mungkin disebabkan oleh gaya berkomunikasi kedua belah pihak yang tidak bisa seirama, ya, pola gaya komunikasinya satu sama lain tidak bisa ketemu, ya, satu perbedaan komunikasi yang tidak sejalan sehingga menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Dua hal ini harus dihilangkan atau minimal dikurangi sehingga pola komunikasi antara perawat dan dokter itu bisa berjalan dengan baik, yang pada dasarnya atau pada intinya akan berpengaruh pada kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada pasien. Tren dan isu. Tadi sudah kita bahas judulnya tren dan isu. Tren itu apa? Bisa diartikan tren itu kecenderungan, hal-hal yang sedang hangat dibicarakan. Itu tren. Apa yang menjadi kecenderungan? Kebanyakan yang sekarang yang menjadi cenderungan, yang digandrungi itu apa? Isu itu apa? Isu itu wacana yang sedang hangat dibicarakan. Sentimen apa yang sedang narasi, yang sedang dinarasikan. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan komunikasi, tentu sekarang tren dan isu komunikasi sekarang tentu komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi yang sangat mobilitas, sangat singkat, sangat mempersingkat waktu, mempermudah, jadi menghilangkan ruang dan waktu. Sekarang dengan digitalisasi, dengan adanya internet, semua menjadi mudah, semua menjadi dekat. Kebetulan kita sekarang ini masa pandemi, maka komunikasi sangat berperan.
Orang tidak mungkin untuk bertemu bertatap muka, sehingga dengan lewat komunikasi bisa dilakukan seperti sekarang ini kuliah daring. Di bidang pelayanan kesehatan juga sudah berkembang sekarang pelayanan yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi akan mempermudah, meningkat, dan memberikan wadah baru atau metode baru dalam pelayanan kesehatan. Di bidang perdagangan mungkin kita industri kita mendengar adanya belanja secara daring. Pelayanan kesehatan sekarang juga sudah berkembang, pelayanan kesehatan secara daring. Jadi tidak perlu bertatap muka secara langsung, tapi pelayanan kesehatan bisa dilakukan lewat bantuan teknologi komunikasi. Semuanya belajar lewat daring, telekomunikasi, belanja lewat telekomunikasi. Jadi orang tidak perlu ke mall, jadi orang tidak perlu ke dokter langsung, orang tidak perlu datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit untuk kondisi-kondisi kesehatan tertentu. Kecuali pasien yang butuh rawat itu harus datang. Tapi pada pelayanan-pelayanan yang tidak membutuhkan rawat, hanya berkonsultasi, berobat jalan, itu bisa dilakukan dengan fasilitas pelayanan telekomunikasi. Jadi dengan internet, adanya fasilitas sekarang handphone Android atau smartphone dengan segala fitur-fitur yang disediakan untuk mempermudah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, itu sangat membantu sekali. Itu yang menjadi tren isu sekarang. Kita ambil contoh, ya, ini sudah lama berkembang sebelum trennya pandemi sekarang, sebelumnya sudah berkembang ini. Tapi dengan adanya masalah pandemi, masalah ini akan menjadi kebutuhan utama. Dengan telehealth, aplikasi komunikasi data informasi untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan, pelayanan kesehatan secara jauh. Ada interactive health communication, consumer interactive health communication, telemedicine. Di Indonesia sudah kita dapatkan itu ada aplikasi pelayanan secara daring yaitu Halo Dokter, dan ada beberapa fasilitas lain dalam bentuk telehealth atau telemedicine. Anda coba akses di internet, Anda cari pelayanan kesehatan yang memanfaatkan telekomunikasi, internet, jaringan telekomunikasi, pelayanan kesehatan secara daring. Sekarang menjadi kebutuhan dasar sekarang. Kalau dulu mungkin menjadi hal yang mewah, tapi sekarang bukan menjadi hal yang mewah lagi. Sama saja dengan pelayanan belanja secara daring, menjamur fasilitas-fasilitas yang menyediakan belanja secara daring. Dan juga di bidang kesehatan juga sudah berkembang. Jadi sekarang kita tidak butuh, misalnya ingin berkonsultasi dengan dokter, ya, kita tidak mesti datang. Kita bisa saja berkonsultasi dengan dokter dari luar negeri dengan fasilitas telekomunikasi. Ya. Kita bisa berkonsultasi. Jadi ini akan menghemat biaya, menghematkan waktu, tenaga. Jadi kemajuan teknologi komunikasi akan ikut berperan mempengaruhi pelayanan kesehatan. Karena itu kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga perawat, mau tidak mau, suka tidak suka harus melek teknologi. Jadi jangan kita gaptek terhadap teknologi, terutama di bidang telekomunikasi, karena kemajuan teknologi komunikasi akan mempengaruhi bentuk pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tentu sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Saat ini yang menjadi isu dan tren yang paling digandrungi ya di bidang telekomunikasi. Lebih-lebih di masa pandemi sekarang, maka semua aktivitas, semua pelayanan lebih efektif dilakukan secara daring melalui fasilitas telekomunikasi. Saya rasa itu penjelasan secara singkat bagaimana pelayanan kesehatan ikut berkembang seiring dengan perkembangan teknologi terkini, terutama berkaitan dengan perkembangan teknologi bidang telekomunikasi dan informatika, sehingga ikut mempengaruhi bentuk-bentuk pelayanan atau alternatif pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Sekali lagi, kita sebagai tenaga kesehatan tidak terlepas dengan harus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga kita jangan sampai yang dikatakan gaptek. Saya rasa demikian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kita bisa berdiskusi secara online maupun secara langsung untuk mengupas materi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.